Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif hafizahullah, berkata pengarang kitab Fiqhul Asma'ul Husna Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, wa tarbiyatuhu subhanahu wa rububiyyatuhu ta'ala naw'an. Kita masih dalam penjelasan tentang makna Rabb, nama kedua setelah Allah. Dari kata-kata Rabbun ini terambillah kata-kata tarbiyah, ya, yang bisa diartikan di sini adalah penghambaan makhluk kepada Allah menjadi dua bagian. Pertama namanya rububiyyatun ammah, penghambaan umum, bahwasanya seluruh makhluk itu hamba Allah secara umum. Tidak ada yang keluar daripada penghambaan ini. Kullu makhluqin tashmalu kulla makhluqin, mencakup semua makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah. Karena makna Rabbun diantaranya adalah, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu pemilik, dan seluruh makhluk ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, ya, al-muslih yang memperbaiki makhluk, al-mudabbir yang mengatur semua makhluk. Maka yang pertama bagian daripada rububiyah ini adalah rububiyyatun ammah, penghambaan secara umum yang mencakup segalanya. Semuanya adalah ciptaan Allah, milik Allah, hamba bagi Allah tabaraka ta'ala, barran aw fajiran. Jikalau berbentuk jin maupun manusia, ada bangsa jin dan bangsa manusia yang baik, namanya barran. Ada pula bangsa jin manusia yang fasik, namanya fajiran. Ya, ada yang mukmin, ada yang kafir. Maka seluruh makhluk bernama jin dan manusia ini, baik dia itu adalah saleh ataupun taleh, mukmin atau kafir, semuanya adalah hamba Allah. Dalam pengertian mereka ciptaan Allah, dalam pengertian mereka diatur Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak hal yang sifatnya ijbari, mereka tak bisa menentukan, Allah menentukan bagi mereka semua. Karena mereka hamba Allah sebagaimana saya sebutkan. Tak bisa orang-orang kafir menolak ketika Allah menciptakannya berkulit putih, berkulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, tinggi tubuhnya, pendek tubuhnya, diciptakan dalam keadaan, ya, kebangsaannya ini, kebangsaannya itu, bahasanya ini, bahasanya itu. Tak bisa menolak, semuanya mereka pasrah tunduk kepada Rabb Azza wa Jalla. Demikian juga bencana Allah turunkan berupa penyakit, tak ada orang kafir yang bisa menolak, ya, ataupun bencana alam, tak ada orang kafir yang bisa menolak, tak ada orang mukmin yang bisa menolak. Ini makna Rabbun, ya, secara umum adalah hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'minan atau kafiran, baik dia mukmin, baik dia kafir, sa'idan atau syaqiyan, baik dituliskan dalam ketentuan takdir dia adalah orang beruntung, ahli surga, ataupun dituliskan dalam ketentuan takdir dia orang celaka, ahli neraka. Semuanya hamba Allah secara umum. Makna hamba Allah tadi apa? Ciptaan Allah, milik Allah, di bawah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhtadiyan aw dhalan, baik dia mendapat petunjuk atau dia tersesat, semuanya hamba bagi Allah. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, kata Allah, tidaklah seluruh makhluk di langit berupa malaikat-malaikat maupun yang di bumi kecuali sebagai hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya tarbiyatuhu lahum ajma'in bil khalqi wal rizqi. Makna tarbiyatun ammah di sini adalah penghambaan secara umum, adalah di mana Allah Jalla wa Ala yang menentukan bagi mereka, bagi seluruh makhluk, bil khalqi wa rizqi, bagaimana bentuk setiap makhluk, bagaimana rezeki setiap makhluk, Allah tentukan. Tidak ada yang dapat menolak, menunjukkan semuanya hamba Allah subhanahu wa ta'ala, baik manusia, baik binatang. Tak ada yang bisa melawan ketentuan Allah. Menciptakan binatang, ada yang bertanduk,
Ada yang tak bertanduk, tak bisa protes yang tak bertanduk, mengatakan, ya Allah, kenapa tidak kau ciptakan saya bertanduk? Aku ingin tanduk. Ya, tanduk apa kau mau? Sebagaimana tanduk kerbau. Yang lain berkata, ya Allah, aku mau tanduk yang banyak, sebagaimana tanduk rusa. Tak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Tak bisa pula manusia merasa iri, enaknya lah hewan pakai tanduk, macam-macam ditandukinya orang. Ya Allah, kenapa tak kau ciptakan kami bertanduk? Tak ada yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang terindah. Bagaimana jika manusia bertanduk, tak ada yang pakai peci antum ini. Subhanallah. Ini menunjukkan semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Bil khalqi, bagaimana Allah membentuk setiap makhluk, wa rizqi, bagaimana Allah menentukan setiap makhluk rezekinya. Tak ada yang kuasa untuk mengatur rezekinya kecuali Allah. Bahkan orang kafir pun tak kuasa. Enak Ustaz orang kafir kaya-kaya. Siapa bilang? Banyak orang kafir juga yang kiri, miskin. Allah menentukan rezeki mereka. Ya. Wat tadbiri wal in'am, Allah yang mengatur semua urusan mereka. Allah yang memberikan nikmat kepada mereka. Wal ata'i wal man'i, Allah yang memberikan dan Allah yang menahan. Apapun yang Allah berikan kepada manusia. Ya, tak perlu kita cemburu dengan rezeki orang, karena tak ada rezeki yang tertukar. Ya, wal ata, pemberian Allah, Dia yang menentukan kepada setiap makhluk. Kau orang kaya, kaya kali. Engkau orang kaya tapi setengah kaya. Kau orang sok kaya, semuanya Allah menentukan. Tak ada yang bisa menolak. Subhanallah. Ya, wal ata wal man'i, Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menahan segala sesuatu yang ingin Dia tahan. Dia tahan hujan satu negeri, Dia curahkan hujan sebagian negeri lainnya. Subhanallah. Dia tumpahkan rezekinya pada sebagian negeri, Allah tahan rezeki daripada sebagian negeri lainnya. Di sini paceklik, di sini kemarau panjang, di sini musim hujan. Ya, di sini musim kesuburan, di sini musim hama, dan seterusnya. Wal khafdhi wa raf'i, Dia yang maha berkuasa mengangkat siapa yang Dia ingin angkat, jabatannya, kekuasaannya, ketakwaannya. Subhanallah. Allah yang memiliki kekuasaan mengangkat harga-harga. Wal khafdhi, itu Allah Subhanahu wa taala. Wal raf'i, menurunkan segala sesuatu yang ingin Dia turunkan, menurunkan pangkat seseorang, jabatan seseorang. Subhanallah. Menurunkan kualitas, menurunkan income, menurunkan ekonomi, segala sesuatu. Ya. Wal ihya'i wal imatah, Dia pula Tuhan sebagai Rabb yang menghidupkan, yang mematikan. Yang berkuasa menghidupkan hanya Allah, yang berkuasa mematikan hanya Allah tabaraka taala. Bagaimana jika ada orang yang terbunuh, Ustaz? Ya, terbunuh dan dia mati dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang sebabnya berbeda-beda. Ada yang mati sebabnya penyakit, ada yang mati sebabnya terbunuh, ada yang mati sebabnya terbakar, seterusnya. Semua telah Allah gariskan, telah Allah tentukan, telah Allah kehendaki, dan terjadi sebagaimana Allah kehendaki. Tak akan mungkin seorang pembunuh menggerakkan tangannya kecuali dengan kemampuan yang Allah SWT berikan kepadanya berupa qudrah. Mampu dia menggerakkan tangannya, mengambil pisau untuk menikam. Dan sebagian orang Allah buat gagal. Subhanallah. Ada seorang Arab Badui ketika melihat Nabi SAW terlentang tidur dalam suatu perjalanan, Nabi menggantungkan pedangnya, maka dia ambil pedang tersebut dan dia hunus, dia dekatkan ke leher Nabi SAW. Nabi terkaget dan dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, man yamna'uka minni?" Hei Muhammad, siapa yang bisa mencegah ini dari dirimu? Siapa yang bisa menahan diriku untuk menebaskan pedang ini kepada lehermu? Siapa? Man mana'aka minni? Berkata Nabi, Allah. Seketika dia gemetar, seketika pedangnya jatuh. Kemudian Nabi mengambil pedangnya dan membalikkan, "Hei fulan, siapa yang dapat menahan kau dari pedangku ini?" Dia berkata, "Kun khairu akhirin." Maafkanlah saya Muhammad. Nabi panggil sahabat-sahabatnya, "Ini orang yang bunuh saya. Sekarang dia ketakutan seperti ini." Tangan kita ini Allah yang berikan kuasa bergerak. Ini saya menggerakkan tangan di atas kekuasaan Allah SWT. Kadang-kadang saya mau menggerakkan tangan, datang asam urat, payah gerakannya. Subhanallah. Menunjukkan semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika Raja Namrud berdebat dengan Nabiullah Ibrahim,
Ya, maka berkatalah ketika itu Nabi Ibrahim, siapa Tuhanmu ya Ibrahim? Allah. Ya, Tuhanku yang menghidupkan dan Tuhanku yang matikan. Kata Ibrahim, kalau itu perkaranya aku pun bisa. Berkatalah ketika itu Namrud, Al-Buju, bawa tawanan satu orang kemari. Bawa, kepenggal kepalanya, dipenggal, lihat, aku matikan dia. Kemudian dipanggilnya tawanan kedua, Al-Buju, bawa tawanan kedua. Hei, lihat, kau sekarang bebas. Aku hidupkan dia. Ibrahim tak mau berpanjang-panjang lebar, menghidupkan mematikan bukan itu maknanya. Subhanallah. Ya, kalau andai kata engkau yang menghidupkan makhluk tersebut, engkau menciptakannya, memberikan baginya kehidupan, engkau akan tahu semua dengan apa yang terdapat dalam dirinya. Jika ditanyakan kepada Namrud saja, andai kata ini makhluk ciptaan, engkau hidupkan dia, berapa jumlah rambutnya? Tak bisa Namrud menjawab. Subhanallah. Ya, Syekh Abdul Razak menceritakan tentang orang ateis. Ya, bagaimana dia berusaha untuk mengecoh manusia. Ya, dia buatkan daging pada satu tempat, sekerat daging. Ya, kemudian daging tersebut dibiarkan. Ya, kemudian lambat laun daging itu akan busuk dan mengeluarkan ulat-ulat. Dia katakan, aku yang menciptakan ulat-ulat ini. Kau tengok ini, daging tak ada ulat, sekarang jadi ada ulat. Aku yang menciptakannya. Kau lihat ini, siapa bilang ada Tuhan? Tak ada Tuhan. Makhluk tak ada Tuhan. Ini ulat-ulat aku yang menciptakannya ini. Ya, berkatalah orang tersebut, kalau engkau menciptakannya, berapa jantan dari ulat tersebut? Berapa jumlahnya? Pusing kepalanya. Berapa jumlah ulat yang kau ciptakan? Berapa ya? Subhanallah. Ini jantan atau betina? Subhanallah. Tak ada yang menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tak pernah menciptakan anak-anak kita. Semuanya Allah menciptakan. Buktinya, berapa banyak orang ingin memiliki keturunan, tak Allah berikan. Berapa banyak orang ingin keturunan laki-laki, Allah berikan perempuan. Berapa banyak orang ingin keturunan perempuan, Allah berikan laki-laki. Ya, dan begitulah seterusnya. Bahkan setiap orang ingin anaknya sebagaimana Nabi Yusuf, begitu ganteng, gagah. Subhanallah. Tapi tak semua orang anaknya Allah buat ganteng, gagah bagikan Nabi Yusuf. Ini menunjukkan seluruh kita ini ciptaan Allah, bukan ciptaan orang tua kita. Subhanallah. Orang tua kita sarana saja. Tanpa orang tua pun jika Allah berkehendak jadi sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Wa tawliyati wal azli, dialah Tuhan Rabb yang mengangkat, ya, menjadikan sebagian orang sebagai penguasa-penguasa, kemudian yang menurunkan sebagian orang pada kuasaannya. Wallahi, penguasa-penguasa yang fasik itu dengan ketentuan Allah naik ke atas, tapi belum tentu Allah ridai. Karena ketentuan Allah SWT, kehendak Allah, tidak semuanya dia ridai, tapi sebagai ujian. Ku naikkan ini ke penguasa-penguasa zalim kepada kalian dengan kehendak Allah. Dan tapi semuanya kehendak Allah SWT tersebut, ya, semuanya yang ada dalam ciptaan Allah SWT ini memiliki hukum sebab dan akibat, kecuali hal-hal tertentu. Subhanallah. Dan tanpa sebab maupun akibat. Ya, ini kuturunkan kepada penguasa yang zalim. Ada sebabnya kenapa rakyatnya zalim. Allah telah mengatur semuanya. Kebinasaan kaum muslimin, kekalahan mereka, kehancuran mereka, terpecah belahnya mereka, semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak diridai. Sebagai pelajaran agar mereka kembali kepada syariat. Dengan itu Allah akan menangkan mereka. Wal qabdi wal basti, ya, wal qabdi wal basti, Allah Subhanahu wa taala menggenggam apa yang dia mau genggam. Rezeki sebagian orang Allah genggam, sebagian orang Allah Allah bentangkan baginya rezeki, dan itu pun sesuai dengan takarannya, yang sesuai dengan apa yang mampu dia pikul. Wallahi, kalau Allah hujankan emas, turunkan hujan emas, hancur urusan dunia ini semua. Karena itulah tidak Allah turunkan hujan emas. Ya, Allah buat sebagian rezekinya banyak, rezekinya sedikit, pertengahan, agar tegak urusan dunia. Subhanallah. Andai kata semua raja, siapa yang mau menjadi rakyat jelata? Subhanallah. Allah SWT atur, takar semuanya, masing-masing memiliki kemampuan terbatas supaya mereka saling melengkapi. Subhanallah. Dengan itulah tegak urusan dunia. Andai kata sisa meratakan semua kemampuan manusia, hancur binasa urusan dunia. Ya, yang satu butuh kepada lain karena tak mampu, dia yang mampu.
Subhanallah. Itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Andai kata semua kita ini ya harus bisa cari ikan sendiri, tak makan kita. Payah nyari ikan itu. Subhanallah. Andai kata Allah tentukan kita semua kalau mau makan padi harus tanam sendiri, tak makan kita. Tapi semua saling membantu. Allahu Akbar. Allah yang tentukan. Dilebihkan sebagian pada hal tertentu, dikurangi sebagian agar dengannya sempurna kehidupan ini. Ya. Wa kashfil kurub, dialah Tuhan yang dapat menyingkap segala macam al-kurub. Ya. Berbagai macam bentuk malapetaka, bencana. Wa ighathatil malhufin, dialah Tuhan yang Maha Kuasa menolong orang-orang yakni meminta kepada Allah bantuan dalam keadaan terdesak. Ya, wa ijabatil muttarrin, mengabulkan doa orang-orang yang terjepit. Allah berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'an. Memohon kepada Allah, meminta kepada Allah segala yang di langit dan di bumi, dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Naam. Ini bagian kedua. Wa tarbiyatun khassah, penghambaan. Ya, yang sifatnya adalah khusus. Kita ini hamba Allah. Siapa penghambaan yang sifatnya khusus ini? Li auliyaih, yang hanya Dia berikan kepada hamba-hambanya. Subhanallah, khusus para wali-walinya. Haitsu rabbahum, di mana Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan mereka. Ya. Fawaffaqahum lil iman bih. Allah berikan kepada mereka taufik agar beriman dengan Allah. Yang beriman dari orang-orang mukmin semuanya, mereka itu adalah hamba Allah yang khusus. Yang sebelumnya hamba Allah yang umum. Hamba Allah yang umum dalam bab beribadah kepada Allah, yang sifatnya boleh memilih, khiyar, mereka tak lakukan. Orang-orang kafir tak menyembah Allah, tapi mereka juga hamba Allah Subhanallah wa ta'ala. Bermakna penghambaan secara umum. Ya, tak Allah beri kepada mereka hidayah, tak beri kepada mereka taufik, tak Allah beri kepada mereka iman. Sehingga kita lihat pintar sepintar-pintarnya dalam urusan dunia, bodoh sebodoh-bodohnya dalam urusan akhirat. Subhanallah. Semua dilakukan sampai segala sesuatu. Ya, yang aneh-aneh diciptakan. Berapa banyak orang kafir menciptakan segala macam penemuan-penemuan. Besi bisa terbang dibuatnya, pesawat. Siapa yang menciptakan pesawat pertama kali? Orang kafir. Sekarang produksi pesawat yang mengembangkannya juga orang-orang kafir. Pintar subhanallah, buat segala sesuatu. Tapi dalam bab agama, sebagian tak percaya Tuhan alias ateis. Sebagian percaya Tuhan tapi yakni dalam hal tersebut dia menyimpang, tak sesuai dengan logika, tak sesuai dengan fakta dan realita, tak layak dipertuhankan yang bukan Tuhan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu, ada yang menyembah api, macam-macam disembah. Ada yang menyembah arwah leluhurnya. Allahu Akbar. Ya, yang sudah mati disembah. Allahu Akbar. Ya, tak Allah beri mereka taufik. Jadi inilah yang beda pertama dengan kedua. Yang kedua, tarbiyah khassah. Allah menjadi Rabb bagi mereka. Mereka adalah hamba bagi Allah yang khusus, di mana Allah Subhanahu wa taala ia khususkan penghambaan tersebut kepada para wali-walinya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka taufik agar menjadi orang-orang yang beriman, wal qiyam bi ubudiyyatihi. Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan mereka untuk mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa datang kemari wallahi karena Allah mudahkan. Kalau enggak sampai kemari kita ini. Ya, di tengah jalan melenceng di antara kemana? Subhanallah, Allah mudahkan datang kemari dari tempat-tempat yang jauh pada pagi-pagi buta, kadang-kadang lewat kuburan Tamiang. Subhanallah, tapi Allah mudahkan, hilang rasa takutnya semua demi ilmu, demi kajian. Subhanallah, jalan-jalan yang gelap. Ini semua namanya ubudiyah khassah, penghambaan yang sifatnya khusus. Ya, rububiyah khassah, sebagai Tuhan Allah Jalla wa'ala, Tuhan memberikan rububiyahnya secara khusus kepada para wali-walinya dengan memberikan bagi mereka taufik, iman, ya, wa ghadzahum bima'rifatihi. Allah berikan mereka nutrisi, ya, berupa ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Ternyata nutrisi bukan hanya minuman, makanan belaka. Subhanallah. Itu nutrisi badan, tapi nutrisi ruh dialah ma'rifatullah. Andai kata nutrisi badan, tak Allah beda-bedakan. Semua Allah beri makan, mukmin, kafir, binatang semua, kaki 4, kaki 2, yang tak punya kaki, semuanya Allah beri nutrisi makan. Ghadzahum, dengan makanan-makanan yang Allah tentukan. Subhanallah. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini, yang di atas muka bumi ini, kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Ya'lamu mustaqarraha. Allah tahu di mana rezeki tersebut tersimpan. Wa mustawda'aha. Ya, Allah tahu di mana dia bertempat, di mana dia tersimpan. Subhanallah. Ya, ini adalah makanan jasmani yang tak dibeda-bedakan, semua diberikan. Kalaulah ya Allah Subhanahu wa taala pilih-pilih kasih, hanya diberikan hamba-hamba yang beriman, makan mati itu semua orang kafir. Tapi Allah berikan mereka tangguh, menikmati dunia semua Allah berikan. Dunia Allah berikan kepada siapa yang dia suka dan kepada siapa yang tak dia suka. Tapi akhirat hanya diberikan kepada yang dia suka. Subhanallah. Maka ada nutrisi lain yang lebih dahsyat daripada makanan. Dialah nutrisi iman. Ma'rifatullah wa ghadzahum bima'rifatihi. Allah berikan mereka nutrisi untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wal inabati ilaihi. Allah berikan mereka kemudahan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.